Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Asking Official. Oke, pada kali ini saya akan membahas lagi tentang Soul Connect Prequel, yaitu sekarang kelas Pyro Connect. Kelas Pyro Connect ini adalah gabungan dari kelas Warrior dan juga Pyromancer atau mage api ya. Langsung saja ke skill-skillnya ya. Untuk skillnya itu yang pertama Blazing Soul. Blazing Soul ini adalah peningkatan dari pasifnya warrior ya. Pasifnya warrior yang Rhythm of War, yaitu memperoleh battle last. Nah, untuk setiap battle last itu akan memberikan 10% fire damage. Jadi ketika battle last itu, kalau Blazing Soul ini warnanya merah ya, nanti. Nah itu monster atau apapun yang di sekitar kita itu akan terkena damage 10% fire damage. Nah, untuk efek lainnya yaitu setiap stacknya itu menambah fire damage. Di sini 2%, nanti maksimal itu 5% per stack. Jadi kalau stacknya full ya, itu menambah 50%. Itu tinggi sekali ya. Lalu yang kedua itu adalah pasifnya Enduring Flame. Enduring Flame ini life recovers faster ya. Jadi recovery nyawa itu cepat. Dan di sini maksimalnya itu 80%, life regennya ditambah 80%. Dan jika terkena damage itu nyawanya itu bertambah 10% dari strength kita. Di sini kan strength saya kan 170. Nah, jadi setiap terkena damage nanti akan memberikan nyawa 10%-nya ini ya. Dan di sini ada tulisan double effect ketika Pyroclad aktif. Nah, ketika Pyroclad atau pasifnya dari Pyromancer ini aktif ya, ini aktif, nanti recovery nyawanya itu 2 kali lipat. Jadi yang tadinya 17 itu jadi 34, seperti itu. Jadi ini Enduring Flame ini wajib kalian upgrade ya, kalau bisa sampai maksimal. Lalu yang ketiga itu Igneous Transmutation. Mohon maaf. Igneous Transmutation ini mengonversi 45% di sini level 1 ya. Level 2 berarti nanti maksimal levelnya itu 75%. 75% intelligence menjadi attack power. Jadi kita punya intelligence ini menjadi attack power. Nah, lalu lanjut ke skill pertama. Skill pertama ini Fire Blade. Ini 7 detik durasi. Di sini battle last-nya itu dikonsumsi ya. Ketika kita punya battle last itu dikonsumsi oleh Fireblade Ward ini. Untuk untuk battle last yang nggak ada battle last-nya ya. Ini kan nggak ada battle last. Itu cuma 2 ya, cuma 2. Ketika kita punya battle last fullnya itu 10 ya kan. 10. Nah, ini yang pasif tadi. Musuh yang terkena yang di dekat kita itu kena damage ya. Nah, ketika full itu menjadi 1 2 3 4 5 ya. 5 atau berapa ini? Ya 5. Menjadi 5 ya. Menjadi 5 dan itu
attack-nya hybrid attack, power attack sama magic ya. 45%, 60, 75, 90% kayaknya nanti. 90% fire damage, dan cooldown skillnya ini 16 jadi 14, 12, 10 detik nanti. 10 detik maksimal. Lalu untuk scorching breath ini ya, breath atau apa ini ya, ini kayak nafas api ya kan, ini ya menyemburkan api kan. Nah untuk skill ini lebih sakit nanti ketika ada ember ya, ketika ada ember. Nah ada ember apa enggak ya, pokoknya kalau ada ember lebih sakit. Nah cuma menghembuskan nafas api gitu, gitu ya, cuma gitu. Tapi meskipun cuma begitu ya, ini memberikan 2 damage ya. Yang pertama damage semburan, yang kedua yaitu di sini apa ini, rilis 3 projectile. Nanti rilis 3 projectile itu punya damage sendiri ya. Projectile-nya mana ya? Nggak tahu saya itu projectile-nya mana itu. Pokoknya tulisannya kayak gitu ya. Dan range-nya itu 100%, lalu 120%, kemungkinan nanti 160% ya untuk jangkauannya. Dan damage-nya ini 60, 80, 120%, dan untuk damage anunya itu tetap ya 50%. Selain itu, ini bagusnya scorching breath ini mengurangi defense musuh dan fire resistant. Nah ini, nah bisa kalian lihat ya, itu ada simbol defense tameng, sama di dalamnya ada fire-nya. Nah itu mengurangi defense dan fire resistant. Nah ini yang ketiga, skill ketiga ini Searing Colossus, yaitu memanggil Colossus di belakang kita ya, di punggung kita. Tapi cuma satu ya, satu. Mana costnya 15 dan durasinya itu 30 detik. Nah ini kan skill cooldownnya 60 detik kan. Nah tenang saja, kalau ini full itu, kalau full 50, 40, 30 detik ya, 30 detik. Jadi pas ketika kita summonnya selesai, kita bisa langsung summon lagi. Nah itu memberikan damage-nya maksimal itu berapa ini, 20, 180, 240, 300% ya, 300 fire damage itu hybrid attack. Nah itu tinggi sekali itu. Juga jangkauannya itu diperbesar nanti sampai 160%, dan meregen nyawa itu dari ini 75% strength, tadinya 50, berarti nanti 125% strength. Itu OP sekali itu Andi ya. Jadi nyawanya tebel sekali ini. Sering kalau jadi nggak usah pakai lifesteal ya, nggak usah. Dan juga mana steal kayaknya nggak begitu dibutuhkan, karena penggunaan skillnya ya cuma ini kita perlihatkan ya kan. Nah itu Colossusnya. Yang katanya orang-orang itu susah nuu ya. Susah nuu itu Colossus. Nah untuk skill terakhir itu Very Smith, itu ngelok mana kita 50%, dan chance release area attack 3 meter range, 3 meter range ini tadi 25% kan, 25, 30, 35, 40% nanti chance trigger release area attack.
Lalu untuk damage-nya sendiri ini 90, 120, 150, 180% nantinya hybrid attack. Ini kita pakai ini ngelock mana kita setengah sendiri nih. Nah itu yang ledakan-ledakan itu efek skill itu, area attack-nya itu meledak-ledak. Oke, mungkin cukup itu ya penjelasan skillnya ya. Langsung saja ke rekomendasi dari buildnya. Cuma kita bahas statnya dulu. Kalau stat saya itu pakai strength 5 ya, strength 5. Untuk dexterity ini 5, cuma inteleknya ini kita 6 ya. Intinya itu hampir balance antara strength, dexterity dan intelligence. Nah, kenapa? Karena dexterity ini untuk meningkatkan damage kita, hit, chance hit, critical dan dodge. Meskipun dodge itu tidak begitu ya, tapi biar hitnya sama kritikalnya itu tinggi. Lalu strengthnya ini wajib ya kan, ini kan warrior ya kan, warrior knight ini wajib. Ini besar ini karena dari equipment ya kan, dari equipment. Nah intelligence ini juga butuh ya, cuma nggak begitu terlalu, tapi lebih ke butuh strengthnya. Karena di sini kita butuh attack power sama HP yang besar ya. Dan intelligence ini nantinya dikonversi 75% ya tadi, 75% ke attack ini. Jadi ini attacknya bisa besar ini meskipun masih level 31 itu karena intelligence-nya dikonversi ke attack ya, attack power. Tapi meskipun begitu tadi kebanyakan itu hybrid attack, jadi tenang saja. Ini hybrid attack semua itu. Jadi attack ditambah magic power ya, attack power sama magic power. Nah langsung saja untuk build-nya kayak gini ya. Build-nya kayak gini. Di warriornya ini kalian ambil rhythm of war, lalu blitz untuk pergerakan ya, untuk pergerakan karena di sini nggak ada skill dash sama sekali nih ya. Jadi ini blitz sama aggression aura, cukup itu aja. Sama nanti mungkin tambah basic training sama resistant conditioning ini ya untuk akhirnya, build akhir. Untuk battle frenzy ini saya tidak sarankan. Kenapa saya tidak sarankan? Karena ketika kita pakai semua ini ya, ini ngelock 90% mana itu tinggi itu. Tinggi sekali ya, 90% mana. Jadi saya di sini pakai hyper focus ya. Hyper focus di mana 100% lock mana itu nanti dikonversi ke attack speed, lalu 50% lock mana menjadi all damage ya. Di sini mananya kan 164, jadi kira-kira itu 150. Nah 150 poin itu dikonversi menjadi attack speed. Mana attack speednya? Nah ini attack speednya 146 ya. Lalu sama all damage ini kayaknya 40%, 60%. Ya all damage. Oke. Lalu untuk muter-muter ini kayaknya nggak saya sarankan ya kan. Rugi kalau pakai muter-muter ini, pakai tornado rugi untuk skill-skill yang lainnya ini. Lalu di pyromancernya itu cukup pyroclad ya, pyroclad karena berhubungan dengan enduring flame tadi. Lalu conflagration ya, biar ada explode ya, ledak-ledak. Lalu ada fire aura. Lalu kalian cukup basic training sama resistant conditioning ini untuk akhir ya. Karena saya mau pakai ini juga harus pakai staff ya kan, tongkat magic ya kan.
Itu jika kalian ingin memadukan ya silakan ya, nggak apa-apa. Cuma saya lihat sudah full ini. Sudah full, jadi agak rugi juga ya kan. Tapi kalau kalian pakai gak apa-apa, cuma ya kembali lagi statnya itu di sini strength semua ya kan, kebanyakan strength, jadi mending warrior atau knight ini ya. Lalu untuk skill dari ini kalian wajib pakai semua, karena ini untuk fire attack, fire damage nya, bonus fire damage, ini untuk attack power, lalu ini untuk recovery ya, sama ini nanti fire blade ward ini ya damage lah ya, damage. Ini juga untuk mengurangi defense musuh, jadi nggak begitu tebel nanti bosnya, serangannya juga lebih tinggi ya kan. Ini sharing Colossus ini untuk apa, damage dan juga recovery ya kan. Untuk Fairy Smith ini untuk lebih sakit lagi attacknya. Ya mungkin cukup sekian dulu ya kan. Ini emang tanky sih, tanky. Ini damage-nya udah segini nih, padahal ini masih level 30, dan itu damage-nya bertambah ya, bertambah kalau kita pakai yang semburan api ini. Nah, pakai semburan api itu bertambah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini untuk gameplaynya. Setelah video ini ya, berikut ini, setelah slide ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.